Welcome to our show. Hack the planet. What? Get out of there. Oh. The planet! Hack the planet! Halo, kembali lagi bersama Samku Miu India Wiau. Masih di Mantau Movie. Udah lama gak upload nih. Kali ini gue akan membahas film Hacker ya, tahun 1995, yang dibintangi oleh Jonny Lee Miller, Angelina Jolie waktu muda ini semuanya nih, Metal, dan masih banyak lagi. Oke, gimana ceritanya? Langsung aja mulai. Diawali dengan penyergapan di sebuah rumah. Lalu scene berpindah di sebuah persidangan. Dead Murphy, seorang anak di bawah umur yang menyebut dirinya sebagai Zero Cool di dunia maya, sedang menjalani persidangan karena dia menciptakan virus yang berhasil merusak ribuan sistem dan membuat kacau perdagangan saham di Wall Street. Own or operate a computer till the day of your 18th birthday. Dan inilah Hacker. Scene berpindah di 7 tahun kemudian, di mana malam itu Dead ingin menonton saluran TV kesukaannya, dan dia mengambil alih mesin pemutar TV dengan komputernya. What are you doing? I'm taking over a TV network. Tapi saat dia sedang menonton saluran TV kesukaannya, tiba-tiba dia kedatangan tamu, seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai Acid Burn. Lalu mereka berdua pun beradu keahlian. Mereka berdua saling berebut mengganti saluran TV. Tapi sayangnya, tiba-tiba jaringan Dead terputus. Shit on me. Lalu scene berpindah di mana ibu Dead menanyakan apa yang dia lakukan semalaman dengan komputernya. Tapi dia tidak menjawab ibunya. Lalu saat Dead mandi, ibunya mengecek ke dalam kamar Dead dan menemukan kalau jaringan telepon terpasang ke komputernya. Dan itu membuat ibu Dead marah karena Dead menggunakan internet. Screw up again and you won't get into college. Dave, turn the shower off. You hooked it up to the phone, didn't you? Ternyata Dead dan ibunya akan pindah ke New York karena ibunya harus bekerja di sana. Lalu scene berpindah ke sekolah baru Dead. Saat Dead lagi mengisi formulir perpindahannya, tiba-tiba ada seorang wanita yang menegurnya. Dia bernama Cat Libby. Lihat sekali kalau Dead tertarik pada Cat pada pandangan pertama. Do you speak English? I wanted transfer forms. Lalu Cat memberitahu ruang kelas Dead yang baru. Tiba-tiba ada seseorang yang menyuruh Cat memberitahu kalau ada kolam renang di rooftop. Dan Dead pun pergi ke rooftop untuk melihat kolam renang itu. Tapi saat sampai di rooftop, hanya ada sekumpulan orang yang terkunci di rooftop. Dan ternyata itu hanyalah jebakan untuk anak-anak baru di sekolah itu. Lalu saat di kelas komputer, Dead merubah biodatanya agar bisa sekelas dengan Cat. Dan perbuatan itu ternyata dilihat oleh seseorang yang berbaju macan tutul. Dia menyebut dirinya sebagai Freak. Setelah pelajaran selesai, Freak memberikan invitation kepada Dead untuk datang di acara Cyberdelia. Freak mengundang Dead karena Freak tahu kalau Dead adalah seorang hacker. Check it Friday. Lalu scene berpindah di mana Dead datang di Cyberdelia. Ternyata Cat juga ada di acara itu. Lalu Dead menghampiri Cat yang sedang bermain game kocak nggak jelas dan berkata kalau permainan Cat cukup baik. Lalu Cat menantang Dead untuk bermain game kocak nggak jelas itu. Setelah bermain, ternyata Dead mampu mengalahkan skor yang dimiliki oleh Cat di game nggak jelas itu. Dan itu tentu saja membuat Cat keki. Congratulations. No one's ever beat it before. Saat ingin pulang dari acara itu, Dead melihat Cat bersama pacarnya yang bernama Curtis. Sepertinya Dead memang jatuh hati sama si Cat nih. Scene berpindah ke rumah Dead.
Dengan komputernya, Dad masuk ke dalam sistem gedung di sekolahnya. Dan dia menyeting sistem penyiraman otomatis di sekolahnya. Dan keesokan harinya di sekolah, Dad memanggil Frick untuk pamer keahliannya. Dan sepertinya Dad berbuat itu untuk membalaskan dendamnya kepada Cat yang sudah membohonginya tentang kolam renang yang ada di rooftop. Who on the roof must have a leak? Dan Dad juga memberikan kejutan kepada Cat kalau dia bisa sekelas dengannya. It's Ginsburg. He's not enrolled in this class. Suatu malam Dad berkumpul dengan teman-temannya. Frick, Joey, dan bocah lucu yang menyebut dirinya sebagai serial killer. Joey berkata kalau dia tidak sengaja masuk ke dalam sistem suatu bank dan menghamburkan uangnya. Lalu Frick mengatakan kalau Joey harus melakukan hack yang sesungguhnya, bukan yang tidak sengaja. Dan tercatat sebagai Gibson yang artinya adalah sasaran utama dalam aktivitas hacking. Want to be elite? You gotta do a righteous hack. Seriously righteous hack. You score one of those Gibsons. Lalu scene berpindah di mana Joey sedang dengan komputernya. Kali ini dia benar-benar mencoba hacker yang sebenarnya. Dia mencoba meretas sebuah perusahaan yang bernama Ellingson Mineral. Dan saat dia masuk ke dalam sistem perusahaan itu, dia mengcopy file sampah yang sepertinya file itu sebenarnya bukan sampah. We're gonna show him, baby. Joey tidak sadar kalau perbuatannya itu diketahui oleh petugas keamanan komputer. God wouldn't be up this late. Get me the switch and control center. Lalu, saat mengcopy, tiba-tiba ibu Joey datang dan dia mematikan komputer Joey. Lalu Joey menyembunyikan disket yang berisi data perusahaan itu. Joey tidak sadar kalau lokasinya sudah diketahui. Lalu scene berpindah di mana Frick, Serial, dan Dad pergi ke tempat seseorang yang menyebut dirinya Nikon. Mereka berkumpul hanya untuk menonton acara yang bernama Hack the Planet yang dibawakan oleh dua hacker elit, katanya. Yo, showtime, showtime! Welcome to our show, Hack the Planet. Di tempat lain, Joey yang lagi mandi pakai headset tiba-tiba digerebek dan komputernya pun disita. Scene berpindah di mana para direksi dari perusahaan Ellingson Mineral sedang berkumpul. Petugas keamanan komputer yang bernama Eugene mengatakan kalau ada hacker yang menanam virus di sistem perusahaan mereka. Dan virus itu bernama Leonardo da Vinci. $5 million are transferred to the following number. Is the virus Leonardo da Vinci? Setelah pertemuan itu, Eugene dan teman wanitanya yang kebetulan satu kantor itu sedikit bertengkar. Lalu Eugene mengatakan kalau virus itu dia yang membuatnya untuk memfitnah Joey karena Joey sudah mengambil datanya. The hacker copied my garbage file. What? Relax. Think about the $25 million. Scene berpindah ke tempat di mana Joey ditahan. Eugene dan polisi rahasia itu tidak dapat menemukan disket yang Joey simpan. Lalu mereka merencanakan untuk melepaskan Joey dan memata-matainya kemana saja dia pergi dan dengan siapa saja dia bertemu. Lalu scene berpindah ke sekolah, di mana Dad, Serial, dan Frick membicarakan tentang penangkapan temannya oleh agen rahasia. Hey, you hear about Joey's bust? The Secret Service is really out to get him. Di tengah pembicaraan, Frick mengajak Dad untuk pergi ke pesta di rumah Cat. Lalu singkat cerita, Dad pulang ke rumahnya dan... What are you doing? Get off me! Eugene ingin Dad bersekutu dengannya untuk mendapatkan data yang sudah dicuri oleh Joey. Tetapi Dad tidak mau. Be allies. I don't play well with others. Lalu setelah itu, scene berpindah ke rumah Cat. Ternyata Nikon juga datang di pesta itu dan mereka menyelinap ke kamar Cat dan melihat-lihat komputer Cat. Tapi nggak diduga, Cat bersama pacarnya masuk ke kamar, hendak melakukan pencolokan duniawi. Lalu Nikon nggak sengaja menyebut nama dunia maya Cat, yaitu Acid Burn, dan itu membuat Dad dengan spontan memanggil namanya. Burn. What the?
sorry, just checking out your fly laptop. Alhasil, Kate dan pacarnya gagal melakukan pencolokan duniawi itu. Dan Kate mengacukan pacarnya dan lebih memilih bermain komputer bersama teman-temannya. Lalu Kate baru sadar kalau ada Dad juga bersama mereka. Dad mengatakan kalau dia pernah bertemu Burn Acid ketika sedang memindahkan channel di OTV. Burn, you booted me out of OTV? Crash and burn. Di tempat lain, Eugene menerobos sistem FBI untuk mendapatkan data ibu Dad. We get the mother, we get the boy. Lalu kembali ke Dad. Ternyata Dad dan Kate ingin melakukan duel hacker, di mana Pig dan Nikon juga serial menentukan permainannya. Mereka harus bisa mengusik agen rahasia yang menangkap Joey yang bernama Richard Gill. Kate dan Dad pun menyetujui permainan itu dan bersama-sama mereka mulai beraksi. Setelah mereka mengerjai agen rahasia sampai datanya dinyatakan kalau Richard Gill sudah meninggal oleh negara, ternyata skor Dad dan Kate masih seri alias seimbang. Dan sepertinya Kate mulai tertarik kepada Dad. Suatu hari Dad mendapatkan laptop yang ternyata berisi pesan dari Eugene untuk bekerja sama mencari disket yang disembunyikan oleh Joey. Sedangkan di rumah Joey, ibu Joey yang kasihan melihat Joey hanya di kamar, kini membebaskannya. Dan Joey langsung menemui Pig untuk memberikan disket yang sepertinya berisi data penting itu. Tapi nggak diduga ternyata pertemuan Joey dan Pig dimata-matai. Pig bergegas menyembunyikan disket itu di toilet sekolah. Lalu keesokan harinya, Pig pun ditangkap di rumahnya. Singkat cerita, Pig menghubungi Kate dari penjara untuk memberitahukan tempat dia menyembunyikan disketnya. Lalu Kate dan serial pergi ke rumah Dad untuk mencari bantuan. Namun sayangnya, Dad takut kalau dia akan terkena masalah. Tapi akhirnya dia hanya bersedia untuk mengcopy data itu. Suatu hari, Eugene menghubungi Dad dan mengancam kalau dia tidak mau membantu, Eugene akan memalsukan data ibu Dad menjadi buronan negara bagian. Karena Dad takut terjadi sesuatu kepada ibunya, akhirnya dia memberikan salinan data itu kepada Eugene. Mommy's safe now, okay? Setelah itu, dia menemui Kate yang ternyata Kate dan yang lainnya sedang mencari tahu isi dari data yang dicuri oleh Joey. Setelah berhari-hari, ternyata data itu berisi salinan data pencurian uang. Lalu Dad mengakui kalau dia sudah memberikan salinan datanya kepada Eugene. Tentu saja teman-temannya agak kecewa. I gave him a copy of the disc you gave me. Yo, man, you an amateur, man. Universally stupid, man. Why did he come to you? Lalu Dad mengaku kalau dulu dia adalah Zero Cool dan dia berniat untuk membalas dendam bersama teman-temannya. Dan aksi pun dimulai. Oh, wow, we are fried. Let's go shopping. Singkat cerita, ternyata agen rahasia menerbitkan surat penangkapan untuk Dad dan teman-temannya. Kini mereka dalam masalah besar. Lalu Kate berinisiatif untuk meminta bantuan kepada dua hacker kocak, Razor dan Blade. Setelah menceritakan masalah mereka kepada Razor dan Blade, lalu Razor dan Blade berkata kalau mereka akan mengundang para hacker dari segala penjuru untuk membantu. Hackers of the world unite. Lalu aksi dimulai dengan membuat lalu lintas berantakan. Setelah itu mereka mulai menerobos Gibson milik Eugene menggunakan jaringan telepon umum di sebuah stasiun kereta api. Fashionably late? OK、用意できたからやってみよう。 Okay, let's go. Sì, sono pronta. Andiamo. Поехали. Namun sayang setelah mereka berhasil, lokasi mereka ditemukan dan mereka pun ditangkap. Namun
Dead berhasil menyembunyikan disket itu di tempat sampah. Serial yang saat itu lagi jajan, dia tidak ikut tertangkap dan Dead memberikan kode kepada Serial. Tracing hack the planet. Hack the planet. Gitu katanya sih kayaknya. Iya gitu iya. Serial yang memahami maksud dari Dead, dia langsung menyamar jadi pemulung dan ngacak-ngacak tong sampah yang ada di stasiun kereta. Di tempat lain, Eugene merayakan keberhasilannya karena Dead dan teman-temannya sudah ditangkap. Yang gak diduga, serial killer bersama para hacker lainnya membajak semua saluran televisi dan membeberkan korupsi yang ternyata itu ulah dari security komputer Ellingson Mineral itu sendiri yang bernama Eugene Belfort. Dan di tempat lain, setelah melakukan pencolokan duniawi bersama pacarnya, Eugene pun kabur dan pacarnya pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Sedangkan Eugene yang menyamar sebagai Sun Gokong pun berhasil ditangkap dalam pesawat. You're welcome. Dan akhirnya Dead dan Cat pun berhasil melakukan renang sambil cilep, cipok kelelep. Wassalam. Ya gimana ceritanya? Seru kan? Gua saranin untuk kalian nonton full movie-nya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa tombol loncengnya untuk update dari kita, oke? Oke, segitu aja kali ini dari gue. Salam mantau movie.